Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan menghadirkan konten yang membahas tentang pentingnya pengetahuan terlebih dahulu sebelum memulai suatu usaha, khususnya usaha budidaya ikan lele. Ingin terjun di usaha budidaya lele tapi masih bingung harus memulainya dari mana? Tunggu dulu, jangan tergesa-gesa, simak dulu video ini. Karena apa? Sering terdengar toh pembudidaya lele banyak yang gulung tikar, berhenti di tengah jalan padahal kolam sudah banyak, bahkan sudah permanen. Sering terdengar juga pembudidaya lele itu merugi, bahkan ada juga yang kesulitan dalam menjual ikan lele hasil budidaya saat panen tiba. Nah, beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum terjun bisa dimulai dari sini. Ini adalah video part 1 dari kami sebelum terjun atau memulai usaha. Dan nanti akan ada video lanjutan di part kedua, yaitu saat sudah benar-benar yakin dan mantap di usaha budidaya ikan lele ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, baik, terima kasih. Untuk langkah pertama ketika ingin usaha budidaya lele, syaratnya seperti ini. Nah, ini langkah-langkahnya atau syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu seneng atau hobi dengan ikan. Nah, ini saya artikan ketika kita senang dalam budidaya atau senang dengan ikan, otomatis nanti kedepannya pekerjaan kita seperti memberi makan, sortir, ya ini kalau ada sortir atau grading atau menguras air, merawat air, pekerjaan akan terasa ringan, tidak ada beban. Nah, ketika ada kendala pun kita tetap tenang dan sabar dalam menghadapi tantangan atau kendala tersebut. Jadi akan terus tetap semangat. Nah, kita tidak ngedown karena kita sudah hobi atau senang. Nah, untuk syarat yang kedua atau langkah yang kedua yaitu mencari sumber informasi pembudidaya lele di wilayah jenengan tersebut dan melakukan kunjungan atau silaturahmi. Nah, ini kunjungan ini bisa ke beberapa pembudidaya yang menggunakan pakan full pellet, yang menggunakan pakan pellet plus alternatif atau full alternatif. Nanti di sana jenengan bisa mendapatkan informasi tentang pakan. Nah, di sana kita bisa ngapain lagi? Nah, kita pertama bisa tanya bagaimana cara budidaya ikan lele. Nah, meliputi semua proses. Nah, dari tebar bibit, sortir, panen, menghadapi penyakit, perawatan air, dan sebagainya. Nah, dilanjut tanya-tanya soal biaya produksi. Nah, ini ya dengan estimasi kisaran 1000 ekor itu biaya produksinya berapa, meliputi pakan, benih, listrik, dan obat. Nah, kalau ada yang sakit. Dan jangan lupa izin atau mohon maaf, permisi kalau boleh tahu itu gambaran keuntungannya berapa dalam budidaya ikan lele, khususnya nanti yang pakai pakan pelet atau yang pelet plus alternatif atau full alternatif. Nanti tanya di angka terendahnya dan rata-rata itu dapat profit berapa. Terus dilanjut modal pembuatan kolam dan minta saran untuk pemula niki bagaimana kolam yang harus dibuat, seperti apa, pakai kolam terpal dulu atau kolam beton, serta tanya harga-harganya. Terakhir terkait pemasaran hasil panen. Nah, ini bisa jadi link yang nanti kita juga bisa ngikut pasarnya atau sistem
jualnya. Jadi enaknya nanti di kita ndak ketipu bakul, ketipu pengepul dengan akal-akalan timbangan atau harga yang lebih murah. Jadi kita ngikut link pasar yang sudah ada. Nah, yang nomor 3 yaitu mengkalkulasi atau melihat bisnis usaha lele ini menurut jenengan ini masih layak dikembangkan atau tidak di tempat jenengan. Nah, setelah tahap kedua tadi kita habis berkunjung, tanya-tanya, kita bisa menghitung matematikanya. Oh, ini bisa buat usaha sampingan. Oh, ini kalau mau usaha utama harus punya kolam atau populasi tebaran sekian. Oh, ini yang menyebabkan budidaya ikan lele menjadi gulung tikar. Nah, setelah kunjungan tadi kita bisa hitung-hitungan, kalkulasi, sudah dapat ilmu pelajaran bagaimana tahu usaha lele seperti itu. Nah, yang nomor 4, mempertimbangkan modal dan lahan yang ada. Dalam artian begini Mas, modal kita untuk memulai usaha lele ini cukup apa tidak. Nah, jadi modal kita itu cukup enggak, kita misalkan punya uang sekian. Nah, modal kita ini kemampuannya harus budidaya berapa, misalkan 10.000, 5.000 atau 3.000. Nah, itu mampu tidak, kita harus mempertimbangkan. Nah, modal kita untuk mempersiapkan kolam, pompa air atau sumur bor plus biaya produksi itu cukupnya berapa kolam, berapa ikan. Kita wajib menyesuaikan kemampuan agar nanti dalam perjalanan usaha kita tidak keteteran mencari tambahan modal. Nah, selanjutnya untuk lokasi. Nah, pertama kita evaluasi lahan, kita masuk tidak untuk budidaya. Contohnya dekat dengan kali, sawah, irigasi, parit besar, ini masuk menurut saya. Yang nantinya untuk membuang air limbah dari ikan lele. Jadi nanti dialirkan ke kali atau sawah tersebut. Nah, kalau di pemukiman padat penduduk, pembuangan air atau limbahnya agak susah. Kita harus buat kubangan atau jumblangan. Karena kalau kita tidak buat, nanti takutnya air limbah tersebut meluber ke tanah tetangga dan jadi masalah. Nah, ini untuk yang terakhir, yaitu setelah semuanya sudah ada titik atau tujuan yang terang dan jenengan sudah mulai yakin, baru mulai terjun ke usaha tersebut. Jadi pesan saya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa tanpa ilmu dan pengetahuan, karena itu agak konyol kesannya. Eman nanti uangnya dibuang sia-sia. Kok bisa saya katakan dibuang sia-sia? Pasti nanti tidak sesuai, karena kita membeli alat, membeli ABC, sudah modal keluar banyak, namun tidak sesuai. Baru di tengah perjalanan tahu, oh ini kurang pas untuk kolam saya, oh ini alatnya tidak perlu digunakan. Jadi itulah pentingnya pengalaman atau manfaat dari kunjungan tersebut, agar kita tidak membeli atau melakukan kesalahan yang berujung pada barang yang tidak digunakan. Jadi ini pengalaman saya. Jadi saya tidak mengada-ngada, karena saya juga oh budidaya lele itu untungnya sekian. Ya menurut saya sedikit lah kalau kita pakan full pellet, beda lagi dengan pakan alternatif. Makanya saya mewanti-wanti kepada teman-teman semua, usahakan belajar dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Saksikan video selanjutnya tentang langkah-langkah persiapan dan cara budidaya lele step by step di channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.